Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Evi. Bagaimana kabarnya? Baik bukan? Siapkah untuk belajar? Yuk kita belajar bersama. Namun awali dulu kegiatan hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat datang di channelnya Bu Evi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tema 3 sub tema 1 aneka benda di sekitarku pada pembelajaran yang pertama. Selamat mengikuti. Kali ini kita memasuki materi yang baru. Tema 3 subtema 1 yakni tentang aneka benda di sekitarku. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo kita perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Pada video kali ini, kegiatan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah yang pertama, membaca wacana untuk mengidentifikasi informasi aneka benda di sekitar kita. Yang kedua, mengelompokkan benda sesuai dengan bentuk, ukuran, dan warna. Ketiga, mengukur benda dengan menggunakan satuan baku sentimeter. Keempat, berlatih tepuk dengan pola irama sederhana. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks berjudul aneka benda-benda di sekitar kita. Yang kedua, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan. Yang ketiga, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Yang keempat, siswa dapat menuliskan pokok informasi dengan tepat. Kelima, siswa dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku. Keenam, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Ketujuh, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana. Dan yang kedelapan, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana. Dapatkah kalian menyebutkan sebanyak-banyaknya benda di sekitarmu yang diawali dengan huruf S? Benda tersebut dapat berwujud padat, cair, ataupun gas. Bu Evi beri contoh ya. Sikat gigi, sepeda, sendok, sampo, spidol,
spatula, staples, susu, sirup, sepatu, sandal, dan sisir. Kalian bisa menyebutkan benda-benda lain yang berawalan huruf S. Lalu, bagaimana dengan cahaya? Apakah cahaya juga disebut sebagai benda? Suara. Bagaimana dengan suara? Apakah juga disebut benda? Mari kita pelajari lebih lanjut untuk mengetahui apakah di sekitar kita termasuk benda atau bukan. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Lalu, bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, dari bacaan yang baru saja kalian simak tadi, cobalah untuk mengamati gambar-gambar berikut ini. Lalu, lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Nah, kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda, kan? Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Bentuk.
Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikanlah bentuk-bentuk benda di bawah ini. Warna. Benda di sekitar kita juga mempunyai beragam warna. Perhatikanlah warna-warna benda di bawah ini. Kamu baru saja menyimak tentang pengelompokan benda-benda berdasarkan sifat fisiknya. Sekarang, cobalah untuk memperhatikan benda-benda di sekitar kelasmu atau di dalam rumahmu. Kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Jangan lupa, pengelompokan yang kalian lakukan harus dituliskan alasannya. Apa alasannya dari pengelompokan yang kamu lakukan tersebut? Tuliskan di bukumu. Lakukan minimal 3 pengelompokan benda. Kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut ini. Pada tabel ini nampak jika benda dapat dikelompokkan berdasarkan jenis, sifat fisik, dan cirinya. Cobalah kalian lengkapi. Benda berdasarkan jenisnya terdiri dari benda hidup dan apa ya? Silahkan dilengkapi. Benda berdasarkan sifat fisiknya terdiri dari ukuran dan apa ya? 2 kata yang harus kalian temukan. Benda dikelompokkan berdasarkan ciri. Yang pertama adalah mempunyai massa. Yang kedua, silahkan kalian temukan. Jangan lupa diisi juga contohnya ya. Coba perhatikan gambar tersebut. Pernahkah kamu menemukan atau melihat gambar seperti ini di sekitarmu? Ya, benda-benda ini dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Nah, setiap alat ukur itu mempunyai satuan loh. Coba perhatikan penggaris tersebut. Apa satuannya? Ya, benar, sentimeter. Penggaris yang biasa kamu gunakan, satuan yang digunakan adalah sentimeter. Sekarang, cobalah untuk menuliskan satuan panjang yang kamu ketahui. Apakah kalian tahu bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Perhatikan baik-baik ya. Kita ambil contoh sebuah buku. Kita akan mengukur berapa panjang buku ini. Maka letakkan penggaris seperti pada gambar. Sisi kiri buku harus lurus dengan angka 0 pada penggaris. Ingat, lurus dengan angka 0. Lalu kita lihat, pada sisi kanan buku lurus dengan angka berapa?
Ya, benar. Lurus dengan angka 6. Artinya, buku tersebut memiliki panjang 6 cm. Sekarang, cobalah menentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Benda yang ada di sekitarmu dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Banyak sekali benda yang digunakan untuk mengiringi lagu. Benda yang termasuk kelompok alat musik sangat banyak ragamnya. Salah satu contohnya adalah alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, yang dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Coba perhatikan. Pernahkah kalian menjumpai di sekolah alat musik ritmis seperti ini? Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Marilah kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Coba berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Ketuklah dengan kuat untuk K dan ketuklah dengan lemah untuk L. Cobalah untuk mengikuti pola irama berikut ini. Kalian dapat berlatih memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol ketukan kuat, ketukan sedang, dan ketukan lemah. Kalian dapat memanfaatkan benda di sekitarmu, bisa meja, gelas, ataupun galon. Mari kita berlatih menggunakan tepukan untuk mengiringi lagu. Berikut ini adalah lagu teka-teki ciptaan Ibu Su. Kita bernyanyi bersama ya. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi. Setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Kikuk, 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 kikuk. Sebutkanlah kawanku namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kikuk,
kikuk, kikuk, kikuk, kikuk, kikuk, kikuk, kikuk, kikuk, kikuk. Nah, bagaimana pelajaran kita kali ini? Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.